Semua orang di sini adalah karyawan yang bekerja di perusahaan ini, Rea. Tidak ada orang luar yang datang kemari hanya untuk makan. Tapi aku tidak percaya kalau orang rendahan sepertimu diterima bekerja di sini. Jadi kemungkinan kau menjadi cleaning service atau pelayan di kantin ini. Estiana meremehkan Rea. Ia memandang Rea dengan tatapan hina seolah Rea tidak pantas bekerja di perusahaan besar. Bahkan ia tersenyum sinis melihat Rea. Kenapa kamu berpikir kalau aku menjadi pelayan di sini? Apa kamu berpikir, hanya kamu yang pantas kerja di perusahaan ini lalu aku tidak pantas? Tegas Rea yang menatap Estiana dengan tajam. Orang-orang yang ada di sana, termasuk Novi yang berdiri di sebelah Rea dan Utari yang berdiri di samping Estiana, hanya diam memperhatikan Estiana dan Rea bicara. Namun semua orang di sana kecuali Utari heran dan penasaran melihat Estiana tiba-tiba bicara kasar pada seorang perempuan berhijab. Tentu saja kamu tidak pantas. Kamu itu cocoknya jadi pelayan saja Rea. Tapi pelayan untuk kalangan kelas bawah, karena hanya itu yang pantas untukmu. Melayani orang-orang rendahan yang sama rendahannya seperti dirimu, balas Estiana sembari tersenyum menghina dengan satu ujung bibir terangkat lebih tinggi. Sayangnya, aku bukan pelayan di sini tapi aku pegawai magang Estiana. Estiana kaget mendengar bahwa Rea bekerja di perusahaan ini sebagai pegawai. Rea yang melihat ekspresi Estiana, tampak santai. Ia sama sekali tak merasa takut pada Estiana. Kenapa? Mau membuatku dipecat dari perusahaan ini seperti yang kau lakukan padaku di restoran temanku? Silahkan saja. Aku tidak takut. Mau melapor sama orang tuamu atau pada pamanmu yang sangat menyayangimu itu, lakukan saja. Aku tidak takut Estiana. Mata Rea yang memandang Estiana, tampak arogan hingga membuat Estiana kesal. Terlebih Estiana tidak punya kemampuan memecat orang di perusahaan ini seperti yang ia lakukan di restoran, tempat Rea bekerja sebelumnya, karena ia bukan bagian dari keluarga Prana. Yang punya kuasa memecat orang adalah Abi dan ia tidak dekat dengan Abi. Bahkan ia saja tidak berani bicara pada Abi untuk meminta bantuan Abi agar bersedia kerjasama dengan perusahaan Adnan. Apalagi meminta bantuan Abi menyingkirkan orang yang ia benci. Itu tidak mungkin. Berbeda di tempat lain. Estiana bersikap arogan dan bisa seenaknya karena memanfaatkan nama besar Prana dengan mengaku sebagai cucu kesayangan Nyonya Dayana dan juga keponakan kesayangan Tuan Prana. Di perusahaan ini, Estiana tidak mungkin memanfaatkan itu. Rea yang melihat Estiana hanya diam memelototinya, kembali mengambil makanan. Ia sudah puas bicara pada Estiana dan tidak ingin melanjutkannya lagi. Sedangkan Estiana belum puas sebelum mempermalukan Rea di depan semua orang yang ada di kantin ini. Semuanya. Kalian lihat perempuan berhijab abu-abu itu. Estiana bersuara keras agar didengar semua orang. Rea yang berjalan mencari tempat duduk, menghentikan langkahnya ketika ia mendengar suara Estiana. Ia menoleh melihat Estiana tapi tidak mengatakan apapun dan hanya diam saja. Namanya Rea. Dia satu kampus denganku dan penampilannya memang selalu memakai pakaian longgar yang menunjukkan kalau dia perempuan muslimah tapi kenyataannya tidak. Dia perempuan murahan yang bersembunyi di balik pakaiannya. Banyak pria yang sudah merasakan lubang miliknya. Rea tidak terima hingga ia meletakkan piringnya di atas meja lalu maju mendekati Estiana dan plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Estiana. Semua orang di sana terkejut melihat Rea yang berani menamparkan Estiana. Terutama Novi dan Utari yang tidak menyangka bahwa Rea akan menamparkan Estiana. Terlebih Utari tahu bahwa Rea selama ini tak pernah melawan di rumahnya. Rea selalu mengalah. Bahkan Rea menerima semua perlakuan buruk darinya. Beraninya kau menamparku.
Estiana tentu tidak terima sampai ia mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Rea. Namun Rea menangkisnya dengan memegang pergelangan tangan Estiana. Allah tidak menyukai hambanya yang suka membalas perbuatan orang dengan kekerasan, tapi aku tidak bisa tinggal diam melihat orang yang berani menghina kehormatanku. Dan kita sama-sama tahu, siapa sebenarnya yang murahan di sini. Aku atau kamu? Rea menghempas tangan Estiana lalu memutar tubuhnya untuk pergi, tapi Estiana yang sudah dibakar api amarah, mendorong tubuh Rea dengan keras sampai Rea jatuh ke lantai. Tak cukup hanya mendorong, Estiana meraih gelas jus milik salah satu karyawan yang ada di atas meja sana lalu menyiramkannya ke atas kepala Rea yang terbungkus hijab. Rea terkejut. Sedangkan Estiana tersenyum puas melihat pakaian Rea basah. Novi yang ada di sana, berlari meninggalkan kantin, tapi ia tidak berniat meninggalkan Rea begitu saja. Ia pergi mencari Bu Mayang. Aku beritahu padamu. Aku adalah Estiana yang bisa melakukan apapun pada siapapun yang berani melawanku. Estiana kemudian beralih melihat semua orang di sana. Ini peringatan untuk semua orang. Aku keponakan pemilik perusahaan ini. Kalau ada yang berani seperti dia, aku tidak akan membuatnya dipecat, tapi aku akan membuat hidupnya berada dalam neraka setiap harinya. Semua orang takut mendengar ancaman Estiana. Utari yang ada di sana, tersenyum puas melihat kakak angkatnya dipermalukan. Sedangkan Rea melihat semua orang sedang memperhatikannya. Ia malu dengan kondisinya sekarang yang basah karena perbuatan Estiana, tapi itu tak membuatnya takut pada Estiana. Justru ia semakin marah pada Estiana. Rea berdiri dari sana sembari menahan malu. Ia menatap Estiana dengan tatapan tajam. Kamu itu sangat menyedihkan, Estiana. Kamu mengancam orang-orang di sini dengan mengatasnamakan keluargamu. Sikapmu yang arogan dan sombong ini mungkin membuat orang takut, tapi aku tidak. Aku malah muak. Di mataku, kau seperti orang yang tidak punya pendidikan. Tidak tahu cara memperlakukan orang dengan baik. Diam, Rea. Apa ini sikap dari orang terhormat? Rasanya semua orang di sini juga tahu apa itu kalimat terhormat dan kalimat itu tidak pantas untukmu. Kalimat itu hanya untuk orang-orang yang tahu caranya memperlakukan manusia. Sungguh ironis. Berani-beraninya kau menghinaku, ucap Estiana sembari menunjuk wajah Rea. Kenapa? Tidak terima. Jangan kira aku akan takut dan memilih diam hanya karena aku karyawan biasa di sini sedangkan kamu keponakan pemilik perusahaan ini. Aku tidak takut selama aku merasa benar, Estiana. Bahkan kalau kamu mau memanggil nenekmu, pamanmu dan orang tuamu, aku tidak akan diam seperti orang bodoh. Utari yang ada di sana terkejut melihat kakak angkatnya berani bicara tegas pada orang, karena selama ini, Rea tidak pernah menunjukkan ketegasannya itu di rumah. Rea selalu menundukkan wajah dan selalu menurut apapun yang dikatakan orang tuanya. Di matanya, Rea adalah orang yang sangat lemah, yang gampang ditindas. Namun hari ini, ia melihat Rea berbeda dari Rea yang ia kenal. Apa yang terjadi di sini? Tanya Bu Mayang yang baru saja datang bersama Novi. Semua orang menoleh ke arah Bu Mayang, dan mereka tahu siapa Bu Mayang. Bu Mayang adalah salah satu orang kepercayaan Tuan Prana yang memberikan wawancara langsung pada calon karyawan dan diberikan wewenang untuk memilih para calon karyawan baru. Ia juga punya kuasa mendisiplinkan para karyawan yang bermasalah. Estiana Damayanti, Andrea Marissa, ikut ke ruangan saya. Bu Mayang kembali memutar tubuhnya lalu berjalan meninggalkan kantin. Rea dan Estiana segera mengikuti Bu Mayang ke ruangannya dengan perasaan takut akan teguran dari Bu Mayang. Mereka kini berada di ruangan Bu Mayang. Keduanya berdiri di depan meja kerja Bu Mayang. Sedangkan Bu Mayang duduk di kursi kerjanya.
Namun Bu Mayang tidak hanya duduk saja di sana. Ia sedang melihat rekaman CCTV di kantin. Estiana dan Rea yang ada di sana terlihat khawatir melihat Bu Mayang hanya diam memperhatikan tabletnya. Bu Mayang yang selesai melihat CCTV itu, kemudian menunjukkan tabletnya pada Estiana dan Rea. Saya sudah melihatnya sendiri. Dan setelah melihat ini, saya tahu kalau sebelumnya kalian sudah punya konflik. Estiana dan Rea hanya diam. Bu Mayang kini hanya melihat Estiana. Estiana, saya tahu kamu siapa tapi ini adalah perusahaan dan perusahaan punya aturan. Semua karyawan tidak boleh bertengkar seperti anak SMA. Jika ada, maka akan didisiplinkan. Itu peraturan dari Tuan Prana sendiri dan beliau tidak memandang siapapun orang itu. Bahkan jika keponakannya sendiri, akan tetap mendapat hukuman jika membuat masalah di perusahaan ini. Dan sebagai orang yang diberikan tanggung jawab oleh Tuan Prana, saya tentu harus memberikan tindakan tegas pada kalian. Estiana dan Rea hanya bisa menundukkan wajah mereka di depan Bu Mayang. Gaji kalian bulan ini akan dipotong 90%. Estiana kaget mendengar bahwa gajinya dipotong 90%. Itu sama saja tak menerima gaji selama sebulan. Dan itu membuat Estiana tidak senang karena selama bekerja di perusahaan ini, ia menggunakan gajinya itu untuk mentraktir semua teman-teman elitnya. Nyonya Julia sudah tidak memberikannya uang lagi sejak dirinya dijadikan pegawai tetap. Bukan karena pelit. Namun Nyonya Julia ingin semua anak-anaknya mandiri. Tidak selalu bergantung pada keluarga. Bahkan Nyonya Julia tidak pernah memberikan uang pada Gio semenjak Gio bekerja di perusahaan keluarga. Gio pun tak masalah. Sedangkan Elia yang masih kuliah, masih menerima uang dari orang tuanya. Oleh sebab itu, Estiana sering memanfaatkan Elia. Dasar sialan. Gara-gara ini, gajiku dipotong. Aku harus meminjam uang lagi sama Elia, batin Estiana yang tidak terima tapi ia tidak punya kuasa untuk membantah Bu Mayang, karena ia tahu bahwa Bu Mayang orang kepercayaan Abiram dan Bu Mayang akan mengadukannya jika ia masih membantah. Berbeda dengan Rea yang sama sekali tak takut gajinya dipotong. Namun ia merasa malu pada dirinya yang ditegur atasan karena bertengkar seperti anak SMA. Bu Mayang beralih menatap Rea. Andrea Marisa, kamu cuma pegawai magang di sini tapi berani mencari masalah pada orang yang mungkin tidak bisa kamu lawan. Saya hanya membela diri Bu. Saya tahu tapi ini adalah perusahaan dan kamu berhijab. Seharusnya kamu bisa menahan dirimu agar tidak terbawa emosi. Tapi sikapmu yang arogan ini, tidak mencerminkan dirimu sebagai wanita muslimah yang selama ini anggun dan lembut. Kamu seperti orang yang tidak mengerti agama. Rea semakin malu mendengar teguran dari Bu Mayang sampai Rea menundukkan wajahnya. Kalian berdua pulang saja tapi besok, kalian berdua harus lembur, tegas Bu Mayang. Akhirnya mereka berdua keluar. Estiana langsung ke tempatnya. Begitu juga dengan Rea yang mengambil tasnya untuk pulang. Novi yang ada di mejanya, mengira bahwa Rea dipecat hingga ia merasa bersalah pada Rea. Rea, aku mengadu pada Bu Mayang karena ingin menghentikan Estiana tapi aku tidak menyangka kalau kamu akan dipecat. Maafkan aku. Rea tetap tersenyum meski perasaannya tidak senang. Tidak apa-apa Kak Novi. Dan aku tidak dipecat kok. Aku cuma dihukum. Sekarang aku disuruh pulang karena pakaianku basah. Oh begitu. Ya sudah. Aku pulang. Besok kita ketemu lagi. Rea pun meninggalkan mejanya. Ia melangkah pergi dari sana. Setengah jam kemudian, Bu Mayang menghubungi Abi lewat alat komunikasi kantor. Abi yang baru saja selesai rapat, meraih alat komunikasi di atas meja kerjanya. Halo. Halo Tuan Prana. Ada apa Mayang?
Tanya Abi. Keponakan Anda, Estiana dan pegawai magang yang Anda titipkan pada saya waktu itu, saya hukum karena bertengkar di kantin. Andrea maksudmu? Abi tahu bahwa pegawai magang yang dimaksud adalah Rea karena hanya Rea yang ia masukkan ke dalam perusahaannya tanpa wawancara. Benar Tuan Prana. Kenapa mereka bertengkar? Tanya Abi penasaran. Saya tidak tahu. Dan sesuai aturan Anda, saya memberikan hukuman sebagai peringatan pada mereka. Saya juga meminta mereka pulang karena saya lihat pakaian mereka berantakan. Tapi saya mulai besok, saya memberikan mereka lembur. Saya minta maaf kalau Anda merasa keberatan. Bu Mayang merasa bahwa ia perlu memberitahu Abi masalah pertengkaran mereka karena ia tahu bahwa Estiana merupakan keponakan Abi sedangkan Rea adalah orang yang dimasukkan Abi ke dalam perusahaan. Ia berpikir bahwa Rea mungkin anak wakil direktur atau anak salah satu orang yang punya jabatan bagus di perusahaan ini. Sebab, Abi tidak mungkin memasukkan orang biasa ke dalam perusahaannya tanpa diberikan wawancara. Tidak apa-apa Mayang. Kau sudah melakukan hal yang benar. Semua karyawan yang melakukan pelanggaran memang harus dihukum tanpa terkecuali. Baik. Abi dan Bu Mayang selesai bicara. Abi hanya diam di sana tapi pikirannya tertuju pada Rea. Ia marah, khawatir dan juga penasaran pada Rea yang tiba-tiba bertengkar dengan Estiana. Kenapa kedua anak itu bisa bertengkar? Karena khawatir dan penasaran hingga Abi menghubungi Rea tapi Rea tidak mengangkat panggilannya. Abi semakin khawatir hingga Abi memilih menghubungi Bisaida untuk menanyakan Rea. Halo Bisaida. Ya Tuan. Apa Rea ada di rumah? Tanya Abi. Ada Tuan. Non Rea baru saja pulang tapi Non Rea langsung masuk kamar. Pakaiannya basah Tuan dan wajah Non Rea sedih. Oke, terima kasih. Abi mematikan teleponnya. Lalu ia keluar dari ruangannya. Di luar ada Halim yang sedang makan bersama istrinya. Halim yang sedang duduk bersama istrinya, berdiri tegak di depan Abi. Ada perintah Tuan. Tunda dulu pertemuannya di hotel. Aku mau pulang sebentar. Baik. Abi kembali melangkah dan ia masuk ke lift. Desi yang merupakan salah satu sekretaris sekaligus istrinya Halim, terlihat penasaran. Sepertinya ada masalah lagi sama istri mudanya Tuan. Tuan memang dari dulu seperti itu pada Nona Rea. Bahkan sebelum menikah dengan Nona Rea, Tuan memang selalu peduli dengan Nona Rea walau Nona Rea tidak mengenal Tuan.